Lanjut, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan internet dan inovasi internet terbaru dengan nama Octarion, nomor WP 20 10 11 52 63 0106, kelas IF3. Internet adalah salah satu kebutuhan penting bagi manusia zaman sekarang. Penggunaan internet memudahkan banyak sektor kehidupan, serta dalam bidang komunikasi. Dengan internet, kamu bisa berkomunikasi tanpa batas ruang dan waktu. Pentingnya peran internet dalam kegiatan sehari-hari, setiap orang tentunya memberikan berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Hal ini bahkan mempengaruhi cara berpikir, menjalankan bisnis, berkomunikasi, dan cara menghibur diri. Oleh karena itu, penggunaannya harus dipertimbangkan dengan bijak. Asal-usul internet berasal dari penelitian yang ditugaskan oleh pemerintah federal Amerika Serikat pada tahun 1960-an untuk membangun komunikasi yang kuat dan toleran terhadap kesalahan dengan jaringan komputer. Jaringan prekursor utama, ARPANET, awalnya berfungsi sebagai tulang punggung untuk interkoneksi dengan jaringan akademik dan militer regional pada 1980-an. Pendanaan National Science Foundation Network sebagai tulang punggung baru pada 1980-an, serta pendanaan swasta untuk ekstensi komersial lainnya, mendorong partisipasi dunia dalam pengembangan teknologi jaringan baru dan penggabungan banyak jaringan. Keterkaitan jaringan komersial dan perusahaan pada awal 1990-an menandai dimulainya transisi ke internet modern dan menghasilkan pertumbuhan eksponensial yang berkelanjutan ketika generasi komputer institusional, personal, dan seluler terhubung ke jaringan. Meskipun internet banyak digunakan oleh akademik sejak 1980-an, komersialisasi memasukkan layanan dan teknologinya ke dalam hampir setiap aspek kehidupan modern. Sebagian besar media komunikasi tradisional, termasuk telepon, radio, televisi, surat kertas, dan surat kabar dibentuk ulang, didefinisikan ulang, atau bahkan dilewati oleh internet, sehingga melahirkan layanan baru seperti email, telepon internet, televisi internet, musik online, surat kabar digital, dan situs web streaming video. Surat kabar, buku, dan penerbitan cetak lainnya beradaptasi dengan teknologi situs web atau dibentuk kembali menjadi blogging, web, dan agregator berita online. Internet tidak memiliki tata kelola terpusat tunggal dalam implementasi teknologi atau kebijakan untuk akses dan penggunaan. Setiap jaringan konstitusi menetapkan kebijakannya sendiri. Definisi melampaui batas dari dua ruang nama utama di internet, ruang alamat protokol internet atau alamat IP, dan sistem penamaan domain atau DNS, diarahkan oleh organisasi pengelola internet, Corporation for Assigned Names and Numbers atau ICANN. Manfaat internet tersebut selain menghubungkan komunikasi global, juga berguna sebagai media informasi dan hiburan. Internet dapat menjadi sebuah media penyimpan segala informasi yang baik dan bisa ditelusuri oleh mesin telusur yang sudah banyak tersedia di internet. Sebut saja Google, serta masih banyak jenis lainnya. Beragam informasi yang ada di internet juga akan mempermudah manusia dalam menjalani kehidupan. Hiburan, selain informasi, juga ada hiburan yang tersedia di internet. Pada zaman modern ini, kerap muncul pada platform media sosial. Platform media sosial sendiri sangat terbukti efektif membuat kreasi yang inovatif serta ampuh menghibur pengguna internet. Fungsi internet akan membantu manusia lebih efektif dalam bekerja. Ujung-ujungnya akan menghasilkan produktivitas kerja. Selain itu, kemudahan berkomunikasi bisa membuat manusia semakin berkehidupan sosial. Dampak negatif dari internet yaitu cyberbullying, membuang-buang waktu, mengabaikan keluarga dan orang sekitar. Inovasi internet terbaru. Internet of Things adalah suatu deskripsi dari jaringan fisik atau things yang dipasang dengan menggunakan sensor, software, dan juga teknologi lain dengan tujuan agar bisa terhubung dan menukarkan data antar divisi dan sistem lain yang menggunakan internet. Penerapan Internet of Things dapat dilihat saat kulkas yang persediaan bahan pangannya sudah mulai habis
dan perlu diisi lagi akan memberikan notifikasi kepada pemiliknya melalui email atau SMS. Tidak hanya kulkas, berbagai macam perangkat keras mobile yang dapat tersambung dengan internet akan menjadi Internet of Things seperti mobil, mesin kopi, dan lampu lalu lintas. Sejak tahun 1999, Kevin Ashton telah memperkenalkan istilah Internet of Things yang kini mulai dijangkau oleh Intel, Microsoft, dan Oracle. Perangkat keras dari Internet of Things yang dapat ditemukan di pasaran adalah Google Glass, Google Nest, Samsung Smartwatch, dan Nightbed. Menurut CEO Samsung, 90% dari produk Samsung akan berperangkat Internet of Things seperti Smart TV, Smart Refrigerator, dan Smart Air Conditioner. Tidak hanya Samsung, Apple juga memiliki produk yang akan menggunakan konsep Internet of Things yaitu HomeKit, di mana sebuah rumah pintar akan dikontrol melalui sistem operasi OS atau iOS dengan perangkat iHome, Incepio, Grip Connect, dan iDevice. Menurut perusahaan IT terkenal, kursus Cisco Jakarta tahun 2020 akan ada 50 miliar alat-alat yang terhubung dengan internet, termasuk di dalamnya 400 juta perangkat keras yang dapat dipakai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.